Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Diniatul Amalia, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas terkait tentang pentingkah self love dalam Islam. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, pasti kalian sudah sering dong mendengar tentang self love dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu psikologi gitu. Nah, sebetulnya dalam Islam pun memiliki pemaparannya sendiri loh gitu, dan termasuk hal yang penting juga gitu. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh dari sisi Islam nih ya, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih self love secara umum. Nah, self love itu memiliki arti yaitu mengenal atau mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi self love itu betul-betul hanya untuk diri kita sendiri gitu pada setiap manusia. Nah, bagaimana nih dengan Islam gitu ya? Apakah self love itu dianggap penting juga gitu dalam Islam? Nah, yang pertama yaitu ada amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menyayangi dan mencintai diri sendiri merupakan salah satu sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menerima segala kekurangan yang ada pada diri kita dan selalu mensyukuri kelebihan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, yang kedua ada bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyayangi diri sendiri merupakan bentuk cinta dan kasih sayang kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, asumsinya nih ya, ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka kita pun tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, yang telah menciptakan kita gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan Islam, konsep self love merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita taati, karena dengan menyayangi diri kita sendiri, seseorang dapat lebih mensyukuri, menghargai kelebihan dan kekurangan yang telah dititipkan oleh Allah dalam dirinya sendiri gitu. Nah, selanjutnya yaitu mencintai diri sendiri atau dikenal sebagai self love itu sangat penting loh untuk ditumbuh kembangkan dalam diri seseorang gitu. Namun banyak yang menganggap bahwa self love ini sama dengan egois gitu, tapi sebenarnya gitu ya, egois dan mencintai diri sendiri itu pada dasarnya, pada hakikatnya itu berbeda gitu, karena egois ini pun cenderung mementingkan dirinya sendiri gitu, sehingga apapun yang dia lakukan pun dasarnya tuh untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu, bukan untuk orang lain juga gitu. Sedangkan kalau self love ini kita mencintai diri sendiri gitu, tapi juga tidak lupa untuk mencintai orang lain sehingga porsi keduanya berimbang gitu. Nah, saat self love ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kita itu akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif gitu, karena di saat kita marah gitu ya, marah, kecewa ataupun sedih, hal tersebut adalah bentuk dari penerimaan diri gitu. Lalu lantas bagaimana nih Islam memiliki self love? Nah, dalam pandangan Islam, mencintai diri sendiri adalah suatu kewajiban sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sederhananya ya, ketika kita mencintai diri sendiri, otomatis kita tuh merupakan ataupun memberikan bentuk rasa cinta kita pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah,
Menurut ulama Quraisy Shihab, untuk mengenali diri sendiri harus menyadari bahwa dalam diri manusia itu terdapat 3 komponen. Yang pertama, komponen akal, yang kedua komponen jasmani, dan yang terakhir yaitu komponen rohani. Nah, ketika komponen tersebut itu terpenuhi secara seimbang dalam diri kita, dalam diri manusia, dan jangan hanya salah satunya aja yang kita penuhi gitu. Nah, dalam pembahasan tersebut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa antara Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri hingga keluarga memiliki hak yang harus dipenuhi secara seimbang. Nah, Tuhanmu pun punya hak atas apa yang kamu tunaikan. Badanmu juga punya hak itu, kamu harus perhatikan. Nah, begitu pun dengan keluarga, ini harus digabung semuanya gitu, sehingga tidak ada yang teraniaya dan tidak ada yang terabaikan gitu. Nah, dalam Islam pun self love ini dapat dilakukan dengan cara membaca Al-Quran maupun berdoa gitu. Nah, ada saatnya berdialog dengan Tuhan gitu, yaitu kita dengan cara membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada saatnya dia berpikir tentang alam raya, itu berarti menuntut ilmu. Ada saatnya dia melakukan introspeksi dirinya gitu. Nah, yang paling penting itu berhubungan dengan Tuhan. Yang paling penting itu cari sahabat yang bisa membantu kita gitu, yang bisa menghalangi kita, melakukan sesuatu yang tidak benar gitu. Itu caranya mencintai diri sendiri ataupun self love, dengan mengenal diri kita sendiri dan memperlakukannya sesuai dengan objek yang ingin dipeliharanya. Jadi menurut Quraisy Shihab, menjadi manusia yang utuh itu dengan mencintai diri sendiri harus diperhatikan 3 hal. Yaitu yang tadi telah dijelaskan oleh saya, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada komponen akal, yang kedua ada komponen jasmani, dan yang terakhir yaitu ada komponen rohani. Kemudian mengenalinya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah jelas apa yang sudah dijelaskan oleh Quraisy Shihab. Kita tuh harus mencintai diri kita sendiri gitu. Walaupun kita mempunyai kekurangan ataupun kelebihan, ya kita harus bersyukur, kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah gitu, karena semuanya itu akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengeluh ataupun kita merasa kayak diri kita nih banyak ya kurangnya gini kayak gitu tuh tidak boleh gitu dilakukan pada diri kita. Sama aja kita